Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disa Alifia dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Sejarah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bin Utsman bin Syafi'i al-Hisyami al-Qurani al-Muttalibi. Lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Beliau wafat pada 767 Masehi 158 Hijriah. Selama hidup, beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana, yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji, sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufik dan hidayahnya, dia mulai senang mempelajari fikih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya. Remaja yatim ini belajar fikih dari para ulama fikih yang ada di Mekah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Mekah. Kemudian dia juga belajar dari Daud bin Abdurrahman al-Athor, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi'i, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fikih ialah Abdurrahman bin Abi Bakar al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin al-Ayyad, dan masih banyak lagi yang lainnya. Beliau pun semakin menonjol dalam bidang fikih hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai khalaqah ilmu para ulama fikih sebagaimana yang disebutkan di atas. Ia pergi ke Madinah dan berguru fikih kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin Iyad, dan pamannya Muhammad bin Syafi'i, dan lain-lain. Adapun murid beliau yang paling terkenal antara lain adalah Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab Syafi'i banyak dianut di Mesir, Palestina, Surah, Libanon, Irak, Hijaz, India, Persia atau Iran, Yaman, dan Indonesia. Yang kedua, ajaran mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki pemikiran fikih yang khas dan berbeda dibandingkan kedua mazhab terdahulunya. Mazhab Syafi'i dibuat dengan sumber hukum Islam Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sunnah yang diambil sebagai dasar adalah sunnah dhaif yang tidak terlalu lemah, tidak bertentangan dengan dalil yang kuat, dan bukan untuk menetapkan yang halal dan haram atau masalah keimanan. Karena menggabungkan mazhab hadis dan qiyas ini menjadi keutamaan mazhab Syafi'i dibandingkan mazhab lainnya. Di kalangan penganut mazhab Syafi'i dikenal metode maslahat, yaitu metode penerapan hukum yang berdasarkan kepentingan umum. Hanya saja, maslahat ini hanya terbatas pada maslahat yang mutabaroh, yaitu yang secara khusus ditunjuk oleh nas, dan maslahat yang sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perbedaan mazhab Syafi'i dengan yang lain, yaitu yang pertama ada fardu wudu. Menurut Imam Syafi'i, fardu wudu ada 6, sedangkan menurut Imam Hanafi ada 4, dan menurut Imam Maliki ada 7. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan wudu. Menurut Imam Syafi'i, hal yang membatalkan wudu ada 5, sedangkan yang lain berpendapat ada 7. Yang ketiga, menurut Imam Syafi'i, darah haid bisa datang kapan saja dan tidak ada batasan waktu. Sedangkan menurut imam yang lain, darah haid datang ada batasan waktu, yaitu 70 atau 55 atau 22 tahun. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.